Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da amma ba'du. Fa ikhwani fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat ke-22, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin." Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, untuk menerima ajaran-ajaran Islam, lalu dia mendapatkan cahaya dari Tuhannya, yaitu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, apakah itu mereka itu sama dengan orang-orang yang hatinya membatu, hatinya keras membatu? Maksudnya apa? Apakah sama orang-orang yang menerima pengajaran Islam dengan orang-orang yang hatinya membatu, tidak menerima ajaran Islam? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pastinya jawabannya tentu tidak akan pernah sama hati orang yang beriman dengan hati yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastinya hati yang lembut dengan hati yang keras beda. Hati yang lembut itu adalah hati yang siap menerima kebaikan, nasihat, kemudian apapun pengajaran dari Islam itu dia mudah dalam mengamalkannya. Itu di antara ciri-ciri dasar dari hati yang sehat, hati yang lembut. Sedangkan ciri-ciri yang mendasar dari orang yang sedang memiliki hati yang membatu, hati yang keras, adalah dia adalah orang yang sulit menerima nasihat, sangat sulit menerima tausiah, pengajaran-pengajaran dari Islam, kemudian apalagi dia dalam mengamalkan pengajaran Islam tersebut. Sulit. Ya, ciri-ciri mendasar orang yang memiliki hati yang keras adalah ketika mereka itu terbiasa dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak ada rasa takut sedikit pun kepada Allah. Itu berarti hati yang sudah sangat keras kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri mendasarnya apa? Ketika ada seseorang sudah mulai terbiasa dalam melakukan maksiat kepada Allah. Dan apa itu maksiat? Maksiat adalah meninggalkan perintah dan dia melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga melaksanakan apa yang Allah larang, dan hatinya biasa saja dengan maksiat tersebut, tanpa ada rasa takut sedikit pun kepada Allah di saat meninggalkan perintah dan di saat melakukan larangan Allah tersebut, maka di saat seperti itu kita pastikan orang seperti itu sedang berada dalam kondisi hati yang keras, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita akan coba fokus, kita akan coba bahas di kesempatan yang singkat ini. Lebih lanjutnya nanti bagaimana seseorang dalam keadaan memiliki ciri-ciri seseorang dalam keadaan hatinya keras membatu. Dan kita berlindung kepada Allah dari hati yang keras ini, karena apa? Allah Subhanahu wa taala mengutuk seperti yang Allah katakan sendiri, Allah yang firmankan sendiri dalam Quran surah Az-Zumar tadi, "Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin." Sampai Allah mengatakan apa? Maka celakalah, terkutuklah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Pasti saudara yang dirahmati Allah, kalau sudah hati mengeras, maka akan berkemungkinan besar dia akan berada dalam kesesatan sampai dia kembali kepada Allah pun dengan kesesatan tersebut. Ini kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya dari hati yang keras membatu. Nah, suatu ketika marra Ibrahim bin Adham bi ahli al-Basrah faqalu. Jadi dikisahkan Ibrahim bin Adham melewati kaum Basrah. Kemudian faqalu
orang-orang Basrah itu berkata kepada Ibrahim bin Adham, "Ya Aba Ishaq, faqad qala Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum." Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat ke-40, "Berdoalah kepadaku," kata Allah, "maka niscaya aku akan kabulkan setiap permohonanmu, aku akan kabulkan setiap doamu." Allah berfirman seperti itu. Walam yastajib lana. Apa kata kaum Basrah kepada Ibrahim bin Adham? Allah berfirman seperti tadi, namun kenapa kami sudah berdoa kepada Allah dan Allah juga belum mengabulkan sampai ini permohonan kami? Sedangkan Allah sendiri mengatakan kalau berdoa kepadanya Allah akan kabulkan. Nah, kami sudah berdoa. Kata kaum Basrah seperti itu kepada Ibrahim bin Adham. Kami selalu dan selalu berdoa kepada Allah, tapi kami merasa belum pun Allah kabulkan doa kami. Seakan-akan bertolak belakang dengan firman Allah sendiri. Seakan-akan ya, keadaan yang mereka hadapi itu bertolak belakang dengan pernyataan Allah sendiri gitu. Yang mana Allah mengatakan, "Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan." Gitu kan? Nah, kemudian apa kata Ibrahim? Ya, menyanggah, mengomentari, menjawab pertanyaan dari kaum Basrah tadi. Ibrahim bin Adham mengatakan apa? "Ya ahlal Basrah, wahai ya ahlul Basrah, matat qulubukum fi asyarati asya." Sungguh hati kalian telah membatu, ya, sungguh hati kalian telah mati dari 10 perkara. Hati kalian sudah menjadi hati mayat dari 10 perkara. Nah, apa itu yang membuat nanti seakan-akan ya Ibrahim bin Adham ingin memberi jawaban terhadap persoalan yang sedang mereka hadapi, yaitu mereka berdoa kepada Allah tapi kayak nggak dikabulkan oleh Allah. Nah, Ibrahim bin Adham memberi jawaban, apa penyebabnya? Yaitu seakan-akan tersirat dari nasihat ataupun yang akan dikatakan oleh Ibrahim bin Adham adalah apa yang menjadi penyebab kalian sehingga Allah tidak kabulkan doa kalian. Ternyata hati kalian telah membatu, telah keras dari 10 perkara. Apa itu? Awwaluha araftumullaha wa lam tu'addu haqqahu. Kalian mengenal Allah, kalian katanya bertuhan kepada Allah, namun kalian tidak pernah menunaikan hak-hak Allah dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Allah hanya sebagai Tuhan kalian, Tuhan sebagai status Tuhan gitu. Tuhan. Kalian akui itu Allah sebagai Rabb kalian, tapi kalian nggak pernah mengikuti perintah Allah. Ketika Allah perintahkan, malah kalian tinggalkan. Ketika Allah melarang sesuatu dari suatu larangan, malah kamu kerjakan. Ya, ini pertama. Yang kedua apa? Ats-tsani qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bihi. Kalian membaca Al-Qur'an namun kalian tidak pernah mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Ini yang kedua. Jadi ini ciri-ciri dari hati yang keras, hati-hati yang membatu. Pertama apa ciri-ciri mereka itu? Ciri-ciri hati yang keras adalah mereka mengenal Allah tapi tidak pernah mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Yang kedua apa? Mereka adalah orang yang hari-hari membaca Al-Quran, namun mereka tidak mengamalkan Al-Quran tersebut. Ats-tsalits, idda'aitum hubba Rasulillah wa taraktum sunnatahu. Kalian mengklaim, kalian mengakui, ya, bahwa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kalian meninggalkan sunnahnya. Ini penyebab hati keras dan ciri-ciri orang yang hatinya keras membatu. Kalian katakan cinta kepada Rasulullah. Kami cinta Rasulullah. Kami sayang Rasulullah. Kita akui Rasulullah sebagai Rasul Allah. Sebagai Rasul, sebagai Nabi penutup. Ya. Namun kita meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ar-rabi, idda'aitum adawata syaitan wa wafaqtumuhu. Kalian juga yang mengatakan apa? Syaitan adalah musuh kalian, namun kalian tetap ikuti dia. Nah, ini. Siapa di antara kalian, kata Ibrahim bin Adham, yang tidak bermusuhan dengan syaitan? Kalian nyatakan musuh, bahwa syaitan itu musuh kalian. Namun di samping itu kalian juga mengikuti langkah-langkahnya. Apa langkah-langkah syaitan? Kalian bermaksiat kepada Allah. Kemudian Ibrahim bin Adham melanjutkan al-khamis, qultum nuhibbul jannah wa lam ta'malu laha. Apa kalian katakan? Kami cinta surga. Kami sangat ingin masuk surga. Kami ingin sangat memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun kalian tidak pernah beramal untuk memasuki surga tersebut.
tapi kalian meninggalkan amal soleh, yang kemudian dengan amal soleh itu sebenarnya akan dapat memasukkan kalian dalam surga tersebut. Kalian hanya mengakui suka, ingin, sangat memang ke surga, tapi kalian tidak pernah beramal untuk memasuki surga tersebut. As-sadis, qultum nakhafun nar wa rahantum anfusakum biha. Kalian juga mengatakan apa? Kami takut neraka. Kami adalah orang yang takut neraka. Namun kalian gadaikan diri kalian untuk memasukinya. Takut neraka, namun tetap bermaksiat. Yang tadi apa? Ingin surga, tapi tidak beramal soleh. Ini berarti ciri-ciri orang yang sedang dalam keadaan hatinya keras. Ya. Kemudian as-sabi', Ibrahim bin Adham melanjutkan, qultum innal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Kalian berkata apa? Bahwa kematian itu pasti, dan kalian sering mendengar itu kajian, tausiah tentang kematian, dan kalian telah benarkan itu bahwa yang namanya orang yang hidup, yang bernyawa itu siapapun dia pasti akan merasakan kematian. Kalian tahu itu. Qultum innal mauta haqqun. Kalian membenarkan bahwa kematian itu pasti. Tetapi apa yang terjadi sama kalian? Walam tasta'iddu lahu. Kalian tidak pernah memiliki persiapan apapun untuk menuju hari setelah kematian itu. Ini berarti juga di antara ciri-ciri hati yang keras. Ats-tsamin, istaghaltum bi'uyubi ikhwanikum wa nabadhtum 'uyubakum. Ciri-ciri hati keras berikutnya yang ke-8 adalah kata Ibrahim bin Adham, kalian sibukkan diri kalian untuk mencari aib-aib saudara kalian, untuk membongkar, membicarakan aib-aib saudara kalian, kekurangan saudara-saudara kalian. Ya, dalam bersamaan waktu kalian juga padahal banyak sekali aibnya, namun kalian seakan-akan tidak tahu, pura-pura tidak tahu, tertutup, terhijab, ya, tanpa peduli sedikit pun dengan aib sendiri. Ini berarti juga ciri-ciri hati yang keras. At-tasi', akaltum ni'mata rabbakum wa lam tashkuruha. Kalian hidup selalu menikmati nikmat-nikmat Allah, namun tidak ada di antara kalian yang mensyukurinya. Kalian hidup dalam kenikmatan Allah. Kalian makan dari makanan yang Allah berikan. Kalian minum dari minuman yang Allah berikan. Kalian bekerja, Allah yang memberikan kemampuan kalian dapat bekerja. Nafas Allah berikan, kesehatan Allah berikan, kesempatan waktu untuk beraktivitas di dunia ini juga Allah yang berikan. Segala-galanya Allah berikan dari nikmat Allah, namun kalian tidak pernah menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Nah, ini kita cuma menikmati saja, namun tanpa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Ibrahim bin Adham mengatakan apa? Dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim. Kalian selalu menguburkan mayat-mayat di tengah-tengah kalian. Kalian menyaksikan orang-orang yang dikuburkan, yang dimasukkan ke dalam kubur. Kalian saksikan itu. Bahkan kalianlah penggali kubur itu mungkin. Walam ta'tabiru bihim. Namun kalian tidak pernah mengambil pelajaran darinya. Kalian sekedar menyaksikan. Kalian sekedar menghadiri prosesi penguburan jenazah. Kalian cuma memandang, melihat-lihat saja. Namun kalian tidak pernah mampu mengambil pelajaran darinya. Berarti ini adalah juga di antara ciri-ciri hati yang sedang keras. Berarti ada berapa? Ada 10. Ada 10 disebutkan oleh Ibrahim bin Adham yang menyebabkan hati ini keras, yang nanti akan berefek kepada apa? Doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi jangan salahkan Allah kenapa Allah nggak kabulkan doa kita. Allah pasti akan mengabulkan doa setiap hambanya. Itu nggak akan pernah meleset. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Itu benar adanya. Nggak mungkin kita ragu dengan hal ini. Allah ketika mengatakan berdoalah kepada aku akan kabulkan setiap doamu, itu pasti Allah kabulkan. Tapi kenapa juga belum Allah kabulkan? Itu jangan salahkan Allah. Salahkan diri kita yang mungkin hati ini ada 10 tadi. Ya, ada 10 hal yang kita sedang yang ada sama diri kita, yang seperti dinasihatkan oleh Ibrahim bin Adham. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kami sampaikan ini, dan ya semoga Allah menganugerahkan kepada kita hati yang lembut, hati sehat,
hati yang senantiasa siap menerima nasihat, ya. Kemudian juga diberikan kemudahan untuk mengamalkan nasihat tersebut, dan juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang keras, hati yang sulit menerima nasihat dan sulit dalam mengamalkan setiap ajaran Islam. Semoga kita husnul khotimah dengan hati yang lembut, ya, hati yang kemudian Allah panggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hati yang Allah panggilkan, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada keridhaan Rabbmu, yaitu surga, yang kemudian dimasukkan ke mana? Dimasukkan ke surga bersama orang-orang soleh. Mudah-mudahan ada manfaat. Kami padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.